Pernah kepikiran gak sih kenapa teman kamu yang dulu ranking 1 di kelas, sekarang kok kayaknya biasa-biasa aja di dunia kerja? Nah, buku ini punya jawabannya, dan ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang kecerdasan. Yuk, kita bedah bareng buku fenomenal HOTS karya Dr. Yusuf. Dan ini tuh beneran kejadian loh. Banyak banget siswa paling cemerlang di sekolah justru bukan mereka yang paling sukses di dunia nyata. Ini bukan karena mereka nggak pinter, sama sekali bukan. Tapi karena ada satu skill super penting yang kelewat dari sistem pendidikan kita. Jawabannya ada di cara kita diajarin buat berpikir. Jadi, apa sih yang sebenarnya dilewatin sama sekolah? Yuk kita bongkar kesalahan mendasar dalam cara kita belajar selama ini. Nah, ini dia masalah utamanya. Sistem pendidikan kita itu seringnya memperlakukan otak kayak hard drive. Guru ngupload informasi, kita simpan buat ujian, dapat nilai A, selesai. Tapi di dunia nyata kan udah ada Google yang jadi hard drive eksternal kita semua. Yang dibutuhin sekarang itu bukan lagi bank data berjalan, tapi mesin pemecah masalah yang kreatif dan kritis. Oke, jadi kalau sistem yang lama udah ketinggalan zaman, solusinya apa dong? Anggap aja ini waktunya kita buat nge-update sistem operasi di otak kita. Ini dia perbedaannya. Selama ini, kebanyakan dari kita diajarin buat jalanin LOTS atau Lower Order Thinking Skills. Anggap aja ini kayak OS versi gratisan yang cuma bisa nanya apa rumusnya, apa definisinya, cuma cukup buat jadi pengikut yang baik. Tapi kalau mau jadi pemimpin, jadi inovator, kita perlu upgrade ke HOTS, Higher Order Thinking Skills. Ini OS versi Pro-nya. Dia nggak puas cuma dengan apa, tapi terus ngejar mengapa, begini, dan bagaimana solusinya. Inilah bedanya antara sekedar tahu dan benar-benar paham. Nah, OS Pro ini ternyata dibangun di atas 3 pilar yang fundamental banget. 3 pilar inilah yang ngebedain orang yang sekedar tahu sama orang yang benar-benar berpikir. Kita lihat satu persatu ya. Pilar pertama adalah menganalisis. Ini bukan cuma baca atau dengerin doang ya. Ini tuh kemampuan buat ngebongkar sebuah masalah atau informasi. Bayangin deh, kayak seorang mekanik yang ngebongkar mesin buat lihat gimana setiap komponen itu nyambung dan kerja bareng. Tanpa kemampuan ini, kita cuma lihat luarnya doang. Oke, setelah dibongkar, pilar kedua adalah mengevaluasi. Ini kemampuan buat jadi hakim yang adil buat informasi tadi. Apakah argumen ini masuk akal? Sumbernya bisa dipercaya nggak? Solusi ini beneran efektif atau cuma kelihatannya aja? Kita nggak lagi cuma nelen mentah-mentah informasi, tapi kita nilai kualitasnya pakai standar yang jelas. Dan inilah puncaknya, pilar ketiga, mencipta. Setelah kita analisis dan evaluasi, kita punya semua bahan baku buat ngebangun sesuatu yang sama sekali baru. Ini bisa jadi ide orisinil, strategi bisnis yang beda dari yang lain, atau solusi unik buat masalah yang selama ini bikin pusing. Ini udah bukan lagi sekedar mikir, ini udah level inovasi. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat contoh praktisnya. Coba bayangin deh, waktu kamu dibanjirin berita hoax, kamu nggak langsung panik atau share. Kamu menganalisis siapa sumbernya, ada kepentingan apa di baliknya. Waktu bingung milih karir, kamu nggak ikut-ikutan temen. Kamu mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan hidup kamu. Dan pas proyek di kerjaan mandek, kamu nggak cuma nambal sulam, kamu mencipta sebuah strategi yang benar-benar baru. Nah, itulah HOTS dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita bicara kenapa skill ini bukan cuma bagus untuk dimiliki, tapi udah jadi sebuah keharusan. Ini tentang gimana kita bisa siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan ini dia alasannya. Di era AI kayak sekarang, semua pekerjaan rutin yang basisnya hafalan, alias pekerjaan LOTS, itu cepat atau lambat pasti akan diambil alih mesin. Itu udah kepastian, satu-satunya benteng pertahanan kita sebagai manusia adalah kemampuan yang nggak bisa di-copy-paste sama mesin. Analisis yang mendalam, evaluasi pakai hati nurani, dan kreativitas yang original. Disitulah nilai kita yang nggak akan pernah tergantikan. Jadi inilah kekuatan super kamu di abad ke-21. Dengan HOTS, kamu nggak lagi bersaing sama algoritma, tapi kamu berpikir melampaui mereka. Kamu bakal jadi orang yang dicari-cari buat mecahin masalah rumit yang orang lain nyerah. Kamu jadi sumber inovasi. Dan yang paling penting, kamu jadi pribadi yang super adaptif, siap ngadepin tantangan baru apapun di masa depan. Semua ini kedengarannya luar biasa kan? Dan mungkin sedikit bikin gentar juga. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mulainya? Saya mau tutup dengan sebuah tantangan kecil buat kamu. Sekarang, kamu udah tahu 3 senjatanya kan? Analisis, evaluasi, dan cipta.
Coba pikirin satu aja masalah yang lagi kamu hadapi sekarang, entah di kerjaan, kuliah, atau masalah pribadi. Gimana caranya kamu bisa pakai 3 pilar ini buat nemuin solusi yang jauh lebih cerdas? Tentu aja, yang kita bahas hari ini baru permukaannya doang, baru secuil dari isi bukunya. Di dalam buku Dr. Yusuf ini ada strategi, latihan, dan wawasan yang jauh lebih dalam lagi. Kalau kamu benar-benar serius mau menginstal OS Pro ini di otak kamu dan mengubah cara berpikirmu selamanya, menggali langsung ke sumbernya adalah langkah terbaik yang bisa kamu ambil.